so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang adik-adik di Pangkalan SMA Negeri 1 Gending, Kudus Depan 11087 11088. Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini. Nama saya Dimas Sudiarto. Di sini saya akan memberikan materi sejarah dan nama Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini. Awal mula terbentuk Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini adalah hasil dari musyawarah Dewan Ambalan yang diikuti oleh masing-masing ketua sangga dan diambil keputusan pada tanggal 24 April 2011 bertepatan Hari Ibu Kartini, dan pada tanggal tersebut dinamakan hari ulang tahun dan lahir Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini. Makna logo Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, Silhouette Tunas melambangkan lambang organisasi Gerakan Pramuka. Yang kedua, gunung melambangkan mempunyai keinginan yang tinggi, prestasi dan memberi contoh yang baik dan berwibawa. Yang ketiga, api melambangkan semangat disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, disiplin patriot setia adalah amsal Ambalan sebagai pedoman dalam tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, warna kuning melambangkan kecerahan hidup yang menuju keagungan dan keluluhuran budi. Yang keenam, warna coklat melambangkan kematangan jasmani dan rohani, kedewasaan dan keteguhan. Begitulah makna Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini. Cerita singkat Panglima Sudirman. Sudirman lahir pada 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelum memasuki dunia kemiliteran, Sudirman berlatar belakang guru HIS Muhammadiyah di Cilacap dan aktif kepanduan Hizbul Waton. Sejarah mencatat, ketika berusia 31 tahun dia sudah menyandang pangkat jenderal. Meski saat itu menderita sakit paru-paru, tetapi dia terus bergerilya melawan penjajah. Apa sesungguhnya yang membuat Sudirman memiliki keteguhan dan prinsip kuat hidupnya sehingga dia memiliki nama harum di negeri ini? Sudirman mendapat didikan seorang ulama pada masanya, inilah yang membuat memiliki keteguhan dalam berjuang. Meskipun dia menderita sakit paru-paru dan harus ditandu, tetapi semangat juang tinggi, ujar Haji Abdul Malik kepada saya di kediaman Panglima Cirebon. Cerita singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Jepang pada tanggal 21 April 1879. Jadi bertepatan 127 tahun yang lalu. Beliau adalah putri dari seorang bupati Jepara pada waktu itu, yaitu Raden Mas Adipati Sastroningrat, dan merupakan cucu dari Bupati Demak, yaitu Jonjonegoro. Pada waktu itu, kelahiran Raden Ajeng Kartini nasib kaum wanita penuh dengan kegelapan, kehampaan dari segala harapan, ketiadaan dalam segala perjuangan, dan tidak lebih dari perabot kaum laki-laki belaka, dan bertugas tidak lain yang telah ditentukan secara
alaminya, yaitu mengurus dan mengatur rumah tangga saja. Kaum wanita telah dirampas dan diinjak-injak harkat dan martabatnya sebagai manusia. Daya pikir kaum wanita tidak dapat berkembang sebagai mestinya. Kaum wanita tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya untuk melebihi dari apa yang diterima dari alam, karena kaum wanita tidak berdiri kesempatan untuk belajar membaca, menulis, dan sebagainya. Dengan kata lain, kaum wanita hanya mempunyai kewajiban tetapi tidak mempunyai hak yang sama. Raden Ajeng Kartini telah meningkat dewasa pada waktu itu. Tidak dapat melihat kenyataan ini meskipun beliau dilahirkan di dalam lingkungan di tengah-tengah kebangsaan atau keningrat yang pada waktu itu mempunyai taraf kehidupan sosial yang sangat berbeda dengan masyarakat banyak yang hidup di dalam lingkungan kehidupan adat yang sangat mengekang kebebasan, tetapi beliau tidak segan-segan turun ke bawah bergaul dengan masyarakat biasa untuk mengembangkan ide dan cita-citanya yang hendak merombak status sosial kaum wanita dan cara kehidupan dalam masyarakat dengan semboyan, kita harus membuat sejarah, kita mesti menentukan masa depan kita sesuai dengan keperluan serta kebutuhan kita sebagai kaum wanita, dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti halnya kaum laki-laki. Dengan melanggar segala aturan-aturan adat pada saat itu, Raden Ajeng Kartini mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang setara dengan pendidikan kaum penjajahan Belanda pada waktu itu. Beliau sempat mempelajari kegiatan kewanitaan lainnya. Begitulah cerita singkat dari Raden Ajeng Kartini dan Panglima Sudirman. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know your cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Semua pada Tuhan yang telah mengatur semua.